himpunan ini memiliki objek pembangunnya, objek yang menyusun himpunan itu sendiri, maka nanti objek-objek yang ada di dalam suatu pembicaraan itu akan ada yang menjadi anggota dan akan ada yang menjadi bukan anggota. Satu, nah ya, satu itu akan menjadi anggota dari A. Kita bisa menuliskan seperti ini. Satu itu adalah elemen dari A. Karena di sini satu itu masuk ke dalam himpunan A. Tapi ada objek lain, itu adalah objek A, gitu ya, A kecil, dia bukan anggota dari A. 3 itu adalah anggota dari A, dan A kecil itu bukan anggota dari A. A kecil, contohnya kalau di sini, dia R itu adalah himpunan A, B, himpunan dari A, B, C, dan himpunan AC. Maka di sini A akan menjadi anggota dari R, sedangkan 3 itu bukan anggota dari R. Nah, sedangkan si K itu adalah himpunan yang berisi himpunan kosong. Nah, sehingga himpunan kosong inilah yang menjadi anggota dari si K itu sendiri. Selanjutnya, dalam penyajian suatu himpunan, ya, ada beberapa simbol baku. Jadi, kita bisa menggunakan, kan tadi himpunan itu selalu disimbolkan dengan huruf besar ya. Kayak tadi A, B, C, itu kan hurufnya tulis huruf besar. Nah, ada beberapa simbol yang sudah baku digunakan untuk menamai himpunan bilangan tertentu. Contohnya, untuk bilangan bulat positif, itu dituliskan dengan huruf besar ya, huruf kapital dari P. Oke, nanti teman-teman mungkin ini nggak perlu diingat-ingat lah ya. Cukup aja tahu himpunan semesta itu selalu ditulis dengan huruf U. Selanjutnya, dalam penyajian suatu himpunan, untuk ukuran yang sangat besar, biasanya kita bisa menuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Hanya saja, untuk penulisan himpunan jenis yang ini itu harus ada syarat yang menjelaskan tentang anggota himpunannya. Cara menuliskannya cukup sederhana sebenarnya ya. Di sini kita tinggal menuliskan nanti itu huruf nama himpunannya sama dengan himpunan X gitu ya. X itu biasanya untuk menyebutkan elemen dari himpunan. Nah, tanda strip ini adalah dibaca dengan di mana atau sedemikian sehingga. Ini artinya untuk meneruskan ke syarat gitu ya. Selanjutnya syaratnya apa yang harus dipenuhi oleh X tersebut. Syaratnya boleh satu, boleh lebih dari satu. Jadi contohnya, kalau saya ingin menuliskan himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Nah, berarti kita bisa menuliskannya seperti ini. A sama dengan himpunan X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Itu kalau kita tuliskan ya, definisinya atau syaratnya kita tuliskan secara deklarasi, secara deskripsinya. Bisa juga dituliskan dengan ekspresi matematis seperti ini. Contohnya adalah A sama dengan himpunan X, di mana X anggota P, P itu adalah bilangan bulat positif, dan nah ini artinya dia punya dua syarat ya, selain dia itu anggota dari P, dia juga X ini harus kurang dari 5. Maka nanti keluarlah hasilnya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Next, satu lagi, yang paling mudah untuk dibaca adalah menyajikan himpunan dalam bentuk diagram Venn. Karena jenis ini menyajikan secara grafis gitu ya, secara visual. Jadi kita bisa melihat dengan jelas mana yang namanya himpunan semesta, mana yang menjadi area himpunan A, mana yang menjadi area himpunan B. Jadi contohnya di sini saya punya himpunan U itu adalah bilangan bulat positif dari 1 sampai 8. Ada ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu adalah U-nya. Jadi si himpunan universalnya sama saya didefinisikan adalah angka bulat positif dari 1 sampai 8. Kemudian saya tambahkan, ada himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 5. Juga ada himpunan B yang terdiri dari 2, 5, 6, dan 8. Nah, nanti di dalam diagram Venn, kita tinggal menuliskan semua elemen dari U dulu ya. Jadi di sini elemen dari U dulu dituliskan. Kemudian nanti elemen yang ada di A itu kita kasih batas ya.
dalam bentuk lingkaran ataupun oval ataupun apapun lah ya. Biasanya dominannya dalam bentuk lingkaran. Yang nanti di mana di sini menyatakan adalah area untuk himpunan A. Contohnya ini ya, yang saya arsir merah. Itu adalah untuk himpunan A. Jadi bilangan atau elemen-elemen atau objek-objek yang berada dalam area arsir merah ini, dia adalah anggota dari himpunan A yang ini.